Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 7 Desember 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, juru bicara tim sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, Albert Aris, merespon tudingan bahwa pasal 188 RKUHP bersifat multitafsir dan bisa digunakan untuk membungkam suara kritis seperti era Orde Baru. Albert menegaskan hal itu tidak benar. Pasal yang hampir sama dan berlaku saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP berkaitan dengan kejahatan keamanan negara yang disahkan sesudah Orde Baru. Ujar Albert Aris dalam keterangan kepada para wartawan di Jakarta Minggu 15 Desember yang lalu. Pasal penyebaran paham anti Pancasila wujud nasionalisme, tegas Albert Aris. Menurut Albert, hal yang dianggap multitafsir juga sudah diberikan penjelasan pasal secara jelas agar norma yang dimaksud tidak mengandung multitafsir dan tidak menjadi pasal karet. Nah, pemirsa, apakah revisi KUHP pemerintah menerapkan paradigma yang keliru? Apakah rakyat perlu mengambil hukum warisan kolonial dan bagaimanakah mewujudkan hukum yang masuk akal dan penuh dengan keberkahan? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat politik dari Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia atau HILMI, Bung Dr. Rian. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya ini, Bung Rian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang Aziz, dan tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan pemberitaan tersebut. Ini kan kita melihat di pemberitaan dan media yang ada bahwa pemerintah dan DPR menyepakati pidana penjara bagi orang yang menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, menurut Anda ini seperti apa ini? Apakah delik ini berpotensi multitafsir dan membawa kita ke arah neo-orba? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara tentang revisi KUHP ini, sebenarnya ini kan kalau barang bukan barang baru gitu sebenarnya. Ini sudah panjang begitu ya, tetapi terlalu banyak, dalam bahasa saya itu drama-drama gitu. Karena sebenarnya sudah banyak dikritisi ya oleh para pakar, para aktivis ya. Saya kira hampir setahun 2 tahun yang lalu itu sudah dilakukan. Bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang, sebenarnya banyak yang kemudian justru itu tertunda begitu ya di dalam berbagai diskusi. Nah, sekarang ini nampaknya ada semacam istilah saya itu keterburuan gitu ya. Jadi mengejar target begitu kira-kira begitu ya. Sehingga akhirnya dari fakta konten yang tadi disampaikan itu menurut saya sekarang tetap saja dengan apa yang terjadi pada awal-awal revisi ini digulirkan, yaitu apa? Pertama, multitafsir yang terkait dengan pasal-pasal karet yang sudah banyak dibahas ya. Itu saya kira yang krusial ada dua itu. Yang pertama terkait dengan penghinaan ya terhadap presiden dan DPR itu bisa dipidanakan. Yang kedua adalah terkait dengan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau tadi dikatakan itu adalah tidak multitafsir, faktanya apa yang dimaksud dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila itu kan tidak ada ukurannya begitu ya. Yang itu tadi jelas multitafsir. Ini yang saya katakan berpotensi tadi itu membawa kepada otoritarianisme ya ala Orde Baru. Ya dulu kan semuanya yang tidak setuju dengan Pancasila jadi musuh begitu kan. Sementara faktanya hari ini kita bisa melihat di pasal 188 tadi itu kalau kita baca secara utuh sebenarnya itu jelas menunjukkan tadi multitafsirnya pasal tersebut gitu kan.
Ya, saya contohkan saja satu, misalnya di pasal 188 ayat 1 ya, setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu pasal ayat 1. Ayat 2-nya nanti ditambah menjadi 7 tahun kalau maksudnya mengubah atau mengganti. Kalau terjadi kerusuhan 10 tahun, kalau terjadi luka berat 12 tahun, kalau kemudian terjadi kematian itu 15 tahun. Dan dikecualikan di ayat 6-nya tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme dan marxisme leninisme atau paham lain yang bertentangan ya dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi dari sini saja konstruksi pasal ini saja sudah bermasalah begitu. Jadi saya kira ini menunjukkan tadi ada banyak kepentingan yang justru menguatkan sikap otoritarianisme daripada rezim ini kalau ini benar-benar dipaksakan untuk disahkan begitu. Itu saya kira Kang Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat ya revisi dari KUHP pasal 188 sebagaimana yang sedikit Anda singgung tadi, jika ini kemudian direvisi, apakah tambahan-tambahan dari revisi yang terbaru ini nantinya berpotensi disalahgunakan ya, untuk mengkriminalkan masyarakat atau para aktivis yang kritis terhadap pemerintah? Mohon Ya, penjelasan. saya kira sangat besar itu potensinya karena apa yang disampaikan oleh tadi juru bicara daripada penggagas atau istilahnya yang sedang melakukan revisi tadi RKUHP tadi itu bahwa ini untuk kepentingan nasionalisme misalnya begitu. Itu saya kira tidak ada faktanya begitu. Apakah kemudian kalau orang mengkritik itu lantas tidak nasionalis kan gitu kan, mungkin orang akan bisa memperdebatkan dalam pengertian nasionalis itu artinya bahwa dalam konteks ya kan mereka punya tanggung jawab. Warga negara yang sadar tentu saja dia punya hak ya sekaligus sebagai kewajiban dia agar kemudian negeri ini justru kemudian tidak dipenuhi dengan kebijakan-kebijakan dari rezim yang malah akan memberikan istilahnya kemudorotan ya bagi masyarakat. Contoh misalnya kalau ada orang yang mengkritik tentang bagaimana carut marutnya kereta api yang ingin cepat gitu ya dari Jakarta ke Bandung yang sampai sekarang ini membebani APBN begitu kan, apakah tidak boleh dikritik begitu kan? Apakah kalau kemudian terkait dengan Omnibus Law ya yang kemudian jelas-jelas itu menggelar karpet merah untuk asing begitu kan, itu tidak boleh dikritik gitu kan? Nah, kalau sampai kemudian dikritik dalam bentuk kepedulian masyarakat lantas kemudian dikriminalisasi, bukankah itu sebuah kezaliman yang nyata? Bukankah itu sebuah hal yang harusnya kemudian dicegah, ya harusnya kemudian dihilangkan begitu ya pasal-pasal yang terkait dengan tadi. Karena apa? Karena sikap kritis atau kritik itu adalah bentuk kepedulian daripada masyarakat. Jadi saya kira rezim mestinya tidak perlu terlalu paranoid gitu ya menghadapi kritik yang dari masyarakat tetap terhadap apa yang sedang terjadi karena apa? Negeri ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saya kira itu, Kang Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian dengan adanya revisi dari RKUHP yang terbaru ini, apakah ini menunjukkan semangat bernegara kita semakin mundur ke belakang? Dan mohon penjelasan sikap dari Anda ya terhadap draft RKUHP yang terbaru ini. Ya, saya kira justru poin pentingnya adalah bahwa pasal-pasal yang seperti ini, kalau kita komitmen ya terhadap kemudian perubahan yang sifatnya itu memberikan ruang ya dialog bagi masyarakat, mestinya ya saya sendiri secara pribadi pasal ini dan mungkin juga pasal-pasal yang lain karena ini kan revisinya ini kan lebih dari 600 ini pasal di situ itu, gitu ya. Menurut saya harusnya dihapus.
Gitu. Maksudnya dihapus itu begini, saya ingin menegaskan bahwa KUHP ini sebenarnya secara paradigmatik itu sebenarnya memang jauh dari apa yang diharapkan, karena ini adalah tinggalan daripada hukum yang dibuat oleh penjajah kolonial Belanda. Begitu. Artinya apa? Dari sisi paradigma saja itu sudah bertentangan, karena warna atau nuansanya itu adalah sekuler, liberal, ya, kapitalistik tadi itu. Nah, pasal-pasalnya tentu saja bertentangan dengan banyak hal yang sebagai warga negara tadi itu adalah hak kita, termasuk tadi mengkritik maupun juga kemudian menyampaikan dakwah. Misalnya saya ingin katakan untuk yang poin kedua tentang dakwah. Kalau dakwah Islam itu ya mengharapkan, ya, mendorong, memotivasi, menjelaskan agar Islam itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat, apakah kemudian itu dianggap ya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila? Kan ini menjadi aneh, itu kan. Artinya apa? Orang di negeri ini Muslim itu mayoritas, kok tidak boleh menerapkan Islam, gitu kan? Dan dianggap sebagai sesuatu yang malah justru bertentangan dengan Pancasila, begitu kan? Ini kan jelas undang-undang ini dari sisi fakta kontennya ini jelas cacat, begitu kalau menurut saya. Dan kalau dikaitkan nanti dengan undang-undang yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu undang-undang ormas, ya, di situ juga ada pasal yang bunyinya kurang lebih sama, ya, yaitu tadi, kalau saya ingin menegaskan, kalau terkait dengan paham komunisme sekulerisme itu sudah jelas, itu harus kemudian memang dilarang. Tapi kalau kemudian itu disepadankan ya dengan Islam, sementara Islam itu adalah wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala, jelas itu menurut saya adalah tindakan yang sangat-sangat tidak fair, begitu ya. Oleh karena itu saya kira saya ingin menegaskan khusus untuk pasal 188 maupun juga yang sejenis tadi itu, ini adalah menunjukkan bahwa dari sisi undang-undang ini tidak layak untuk kemudian disahkan. Itu saya kira, Kang Aziz. Ya, baik Bung Rian. Terakhir, Bung, apakah pasal-pasal kontroversial ya di dalam RKUHP ini hanyalah sedikit dari sekelumit fakta betapa hipokritnya demokrasi tentang kebebasan berpendapat, dan apakah realisasinya rakyat ini berpotensi menjadi korban kedaulatan dari kekuasaan? Ya, kalau kita tarik secara makro, saya kira justru itulah poin masalahnya, yaitu apa, ketika kemudian undang-undang yang semacam ini, ya, atau kitab undang-undang pidana yang seperti ini nanti diloloskan, begitu ya, itu saya sendiri secara pribadi yakin ini pasti akan menimbulkan tadi kegaduhan, begitu ya. Kenapa? Karena seolah-olah kemudian rakyat itu justru kemudian diberikan kebebasan tapi semu, gitu kan. Dan itu saya kira sejalan dengan apa yang menjadi klaim daripada demokrasi. Dari, oleh, dan untuk rakyat itu kan sebenarnya kebebasannya kan hanya kemudian diberikan dalam konteks 5 tahun sekali, seolah-olah rakyat itu dipakai untuk objek, ya, legitimasi. Tapi setelah itu mereka bisa ugal-ugalan untuk kemudian membuat undang-undang, ketika dikritik, oh awas nanti kamu saya pidanakan. Kalau kemudian nanti ada yang ingin menawarkan alternatif karena kerusakan ini dinilai adalah bagian dari penerapan sistem demokrasi yang kapitalistik tadi itu, kamu nanti juga bisa dipidana, begitu kan. Ini kan sangat jelas-jelas menunjukkan bahwa justru kebohongan demokrasi itu jelas-jelas terjadi dan terus berlangsung, dan ini yang menurut saya tidak boleh dibiarkan. Artinya apa? Sudah saatnya kesadaran masyarakat itu ya benar-benar ditumbuhkan, ya, bahkan dirawat tadi itu dengan ruang-ruang dialog, sehingga kemudian apa? Saya ingin mengatakan dalam konteks jangka pendek, karena ini kan katanya mau disahkan besok hari Selasa katanya, begitu kan, harus kemudian ditolak ya dari sejak akarnya, dari sejak asasnya tadi ini. Karena sekali lagi tadi RKUHP ini sebenarnya adalah bagian daripada kelanjutan, ya, pelanggengan penjajahan, begitu ya. Karena tadi paradigmanya saja itu adalah paradigma yang digunakan oleh kolonial Belanda, dan hari ini dipertahankan oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang mendapatkan keuntungan dengan diterapkannya berbagai pasal tadi. Siapa yang diuntungkan? Tentu yang mereka tadi bisa mengeruk kekayaan rakyat dengan berbagai undang-undang dan kebijakan yang bisa kemudian justru membungkam suara-suara kritis tadi itu, sehingga
ini harus kemudian dihentikan. Jadi sekali lagi undang-undang ini atau RKUHP ini harus kemudian ditolak dan harus kemudian dihapuskan sejak dari akar ya sampai kemudian ke pasal-pasal yang bermasalah tadi itu karena tidak layak. Sebagaimana juga kita harus kemudian menegaskan bahwa demokrasi itu justru adalah bertentangan dengan Islam karena apa? Karena dengan demokrasi itulah ya kedaulatan hukum yang mestinya menjadi hak dari Allah Subhanahu wa taala itu kemudian justru ya dibajak oleh segelintir manusia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Kang Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Dr. Rian nih atas kesempatan waktunya dan juga sharingnya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.